Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami sungguh senang pada pagi hari ini di mana kita bisa meluangkan waktu kita sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan sebab Dia Allah yang menuntun hidup kita. Dia Allah yang baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Mari pada pagi hari ini kita bawa ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami menikmati kebaikan yang tak pernah lalu dalam hidup kami. Kau Allah yang dahsyat, penolong hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepadamu Tuhan. Sebab itulah penyembahan kami. Biarlah Engkau disenangkan dalam setiap detik hidup kami Tuhan. Kami mau selalu mengandalkan Engkau, Yesus Tuhan, kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Allah yang baik. Biar kami selalu mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mengakui bahwa Engkau Allah yang baik dalam kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan. Biar kami selalu memuji-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian.
mata kami selalu memandang-Mu Tuhan. Biar hati kami selalu berpaut hanya padamu saja Bapa. Sebab Engkaulah pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Ini segenap hati kami berikan padamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami mau tetap mengandalkan Engkau. Yesus Tuhan, penyelamat kami. Dimuliakan nama-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Kaulah yang mengobati setiap jemaat-Mu yang sakit pagi hari ini. Kau yang menjamah setiap mereka yang beban berat. Kau berikan jalan keluar. Mungkin umat-Mu sedang melalui masalah Tuhan. Hikmat Allah tercurah menolong. Berikan kekuatan yang baru dan sukacita yang baru pada hari ini. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada saat ku tak melihat jalan-Mu, ku tetap percaya Kau Tuhan yang setia. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada sebab hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku selalu ku percaya. Yang percaya Tuhan katakan, hatiku percaya, kami percaya janji-Mu. Hatiku percaya, oh hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku mari angkat tanganmu hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi dengan iman katakan, hatiku
pagi saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, kita itu ya patut mengucap syukur. Kalau setiap pagi kita seperti ini, bagaimana kita tidak mengucap syukur sama Tuhan? Di tengah-tengah persoalan dunia yang semakin tidak baik ini, ya, tapi kita bisa mengucap syukur. Itulah damai sejahtera, saudara. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan yang tidak sama dengan dunia ini. Meskipun dunia gonjang-ganjing, tapi kita tetap mengucap syukur. Tentu saja karena Tuhan, bukan karena keadaan kita yang baik di dunia ini. Kita tundukkan kepala lebih dulu, saudara. Bapa di surga, berbicaralah kepada setiap kami melalui mulut hamba-Mu ini. Sehingga semua kami boleh mendapatkan hikmat untuk menghadapi dunia yang gelap ini, Tuhan. Kami membutuhkan firman Tuhan yang sesuai kehendak Tuhan, yang benar-benar bisa dimengerti dan efektif untuk kemuliaan Tuhan. Makasih Engkau pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya apapun yang terjadi di dunia ini selalu ada peluang. Tidak mungkin dunia ini hanya ada ancaman atau tantangan tanpa ada peluang. Nah, hal ini pun dilihat oleh Rasul Paulus. Di dalam Tuhan ada banyak peluang sebenarnya. Ya. 1 Korintus pasal 16 ayat 9. Karena bagi aku telah terbuka pintu yang lebar dan yang baik untuk pekerjaan yang besar. Sekalipun ada banyak penentang. Kita tidak boleh naif, saudara. Di dunia ini tidak mungkin tidak ada penentang. Pasti ada penentang kita. Apalagi kalau kita hidup untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, pasti yang menentang banyak sekali. Itu adalah memang begitu. Iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan terus mengusahakan agar pekerjaan Tuhan itu gagal. Ya, berusaha menggagalkan pekerjaan Tuhan, si iblis ini, ya. Tapi sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, kita melihatnya sebagai peluang di dalam Tuhan. Peluang apa, saudara? Peluang di tengah gelapnya dunia ini, kalau kita menjadi terang, itu peluang. Sehingga orang melihat, oh yang terang begini. Meskipun sekelilingnya gelap. Ya. Hari ini sangat ironi sebenarnya. Teknologi semakin maju. Informasi tersedia melimpah ruah tanpa batas. Bahkan dalam hitungan detik kita bisa mengakses informasi ada di tangan kita. Bahkan ada teknologi artificial intelligence. Kita bisa berdialog, kita bisa mengekstrak informasi dengan sangat cepat sesuai keinginan kita. Pendidikan semakin mudah diakses, jaringan global terbuka luas. Tetapi di sisi lain, mental manusia banyak yang rapuh. Ya, gangguan-gangguan tidak pernah berhenti, krisis identitas meningkat, godaan dosa semakin banyak. Ini merupakan tantangan bagi kita semua. Tapi tentu saja peluangnya lebih besar, saudara. Ya. Makanya mindset yang benar itu sangat diperlukan. Mindset yang salah akan membuat kita pesimis, frustasi, bahkan depresi, saudara, dalam beberapa kasus. Ya. Kita harus mengerti bahwa hidup ini adalah kumpulan peluang dari Tuhan. Tuhan berikan peluang-peluang. Di samping dari dunia memberi penentang, tantangan, problem, masalah, dan sebagainya. Ya. Kumpulan peluang. Oleh karena itu, Efesus pasal 5 ayat 15-16 dikatakan begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup.
Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu, saudara, yang ada. Dalam teks Alkitab dipakai kata kerja exagorazo. Artinya membeli kembali. Artinya memanfaatkan kesempatan. Merebut peluang. Jadi harus seperti orang yang arif, bijaksana. Yaitu apa? Memanfaatkan kesempatan. Merebut peluang. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita tidak boleh tinggal diam menunggu kesempatan. Kita harus memanfaatkan kesempatan, merebut kesempatan, menciptakan kesempatan bahkan. Harus proaktif. Ya. Jadi peluang di dalam Tuhan itu sebenarnya luar biasa, cuma manusianya yang tidak mengerti sehingga ada peluang di depan matanya, ia tidak lakukan apa-apa di tengah dunia yang gelap ini. Jadi Tuhan tidak menciptakan hidup ini cuma untuk bertahan hidup. Tuhan menciptakan hidup ini supaya kita bertumbuh imannya. Supaya menghasilkan buah. Memberi dampak. Supaya memuliakan Tuhan. Supaya orang melihat ada berkat dalam hidup kita. Dan mereka pun merasakan berkatnya. Kan begitu. Nah, makanya hidup ini adalah kumpulan peluang di dalam Tuhan. Ada banyak peluang sebenarnya yang bisa kita lakukan. Tetapi banyak orang berhenti menunggu peluang. Padahal peluangnya sudah ada. Hari ini dunia semakin gelap, peluang kita menjadi semakin terang. Saudara sibuk dengan bisnis setengah mati. Itu peluang untuk mereformasi cara saudara berbisnis. Untuk mengubah mindset. Untuk menyederhanakan mindset. Keep it simple. Sehingga kita punya waktu untuk keluarga, punya waktu untuk Tuhan yang terutama. Hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi sandungan. Banyak orang bekerja siang malam, bisnis siang malam, sampai pagi kalau perlu. Tapi tidak jadi berkat, malah jadi sandungan buat keluarganya. Jadi sandungan buat sesamanya karena makin pelit, padahal makin kaya. Susah ya hidup ini ya. Kenapa manusia mencari celaka ya? Ini loh, nanti ketika ada di detik-detik terakhir dalam hidupnya, baru ia menyesal, baru ia ketakutan. Takut setelah mati kemana ini? Mestinya kita bersiap-siap jauh sebelumnya. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih sehat, mumpung masih ada kekuatan fisik. Ayo kita gunakan untuk menolong sesama, untuk belajar kebenaran, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk menyelamatkan banyak jiwa, membagikan kebenaran kemanapun kita pergi. Kan begitu, sehingga hidup kita ini jadi bermakna. Jangan hidup cuma untuk cari uang terus. Uang gak bisa menyelamatkan. Cari Tuhan. Ya. Begitu ya saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami selalu menanti-nantikan setiap pagi, setiap malam, renungan pagi, renungan malam, juga firman kebenaran. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk adanya Gereja Tuhan, GMM. Kiranya Tuhan sendiri yang terus-menerus menguduskan gerejamu ini. Membersihkan dari tangan-tangan yang jahat. Memimpin kepada seluruh kebenaran, menyelamatkan banyak jiwa, mendatangkan banyak jiwa, baik yang datang maupun yang lewat online. Kami percaya semua karena Tuhan yang kerjakan. Tuhan pakai juga kami semua, agar efektif dan efisien dalam melayani Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.